Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melakukan dialog terkait coaching yang menganalisis kasus 2, di mana saya Ari Sulastri sebagai coach, Bu Ine sebagai coachee, dan Bu Inar sebagai pengamat. Untuk itu, dialog akan segera kami lakukan. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Ine, silahkan masuk. Iya Bu, terima kasih. Ada Hmm, apa Bu, Ine? Bu, maaf ini mengganggu waktu Ibu. Bolehkah ini meminta waktu Ibu sebentar Bu? Oh, tentu saja, silahkan. Apakah ada yang bisa Ibu bantu? Ya Bu, sebenarnya ini ingin cerita sama Ibu. Ini merasa tidak nyaman saat mengikuti pelajaran bahasa Inggris. Tidak nyaman ketika pelajaran bahasa Inggris. Hmm, Oke, jadi apa nih yang bisa Ibu bantu dan apa yang ingin kamu capai dari hasil diskusi kita hari ini? saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi Bu. Oke, kemudian ada lagi kah? Saya juga ingin tahu mengapa saya diperlakukan tidak adil oleh guru tersebut. Kira-kira apa yang saya lakukan ya, Bu? Oke, coba sekarang ini ceritakan pada ibu secara detail apa yang kamu rasakan atau apa yang sedang kamu alami yang sebenarnya kamu rasakan saat ini. Begini, Bu, saya merasa diperlakukan tidak adil oleh Bu Inar sehingga saya tidak nyaman dalam mengikuti pelajaran beliau. Baik, sekarang ibu mau tanya, kamu merasa tidak nyamannya karena hal apa? Sebenarnya Bu Inar itu kan membuka les privat. Nah, sebagian besar anak-anak itu mengikuti les privatnya, sedangkan saya itu tidak mengikuti les privatnya Bu Inar. Saya merasa tidak nyaman karena ya Bu Inar itu sering menyindir murid yang tidak ikut les privatnya. Oke, jadi maksud kamu tidak nyaman karena kamu merasa Bu Inar menyindir kamu karena kamu tidak mengikuti les privatnya. Benar begitu? Iya Bu, saya merasa seperti itu Bu. Oke, Ibu mengerti. Sekarang coba jelaskan pada Ibu, mengapa kamu merasa kalau Bu Inar itu tidak adil sama kamu? Saya merasa Bu Inar itu tidak adil Bu dalam memberikan nilai. Teman-teman saya yang ikut les itu nilainya lebih baik dari saya. Padahal kan sebelumnya, iya sebelum ikut les itu nilai saya lebih tinggi daripada mereka Bu. Baik, jadi kamu merasa karena kamu tidak ikut les privat, maka nilai kamu jadi lebih rendah dibanding teman-teman yang ikut les. Seperti itu. Ya Bu, saya pikir demikian. Oh, karena selama ini saya itu kan sudah belajar dengan sungguh-sungguh. Baik, Ina. Nah, Ibu mau tanya, upaya apa yang sudah kamu lakukan untuk mendapatkan nilai yang baik dalam pembelajaran Bu Inar? Saya merasa sudah belajar dengan giat, di mana di rumah saya selalu mengulang materi pelajaran yang sudah diajarkan oleh Bu Inam. Namun saya pikir nilai saya itu kecil, mungkin karena saya tidak mengikuti les privat bahasa Inggris ya Bu. Oke, kalau boleh Ibu simpulkan, di pelajaran Bu Inar ini kamu sudah belajar dengan giat. Namun karena tidak mengikuti les privat, nilai kamu tidak begitu baik. Seperti itu kah? Iya Bu, saya merasa seperti itu. Oke, ada tidak ya upaya lain yang kamu lakukan agar bisa mengatasi permasalahan nilai kamu tersebut? Sebenarnya saya ingin bertanya kepada Bu Inar tentang kekurangan saya dalam memahami materi bahasa Inggris, serta saya juga ingin tahu mengapa nilai-nilai teman yang mengikuti les itu lebih tinggi daripada saya. Wah, bagus sekali itu idenya. Ibu setuju dengan apa yang barusan Ina sampaikan. Tapi Bu, saya ragu dan takut kalau bertanya sama Bu Inar. Saya takut beliau marah, Bu. Wah, kenapa kamu berpikir seperti itu? Apa Bu Iner tipe guru yang galak? Hmm, enggak sih, Bu. Beliau baik sekali dan saya mengerti dengan penjelasannya. Nah, kenapa kamu tidak mencobanya dulu?
Oke, sekarang Ibu mau bertanya, apakah ada di kelas kamu murid yang tidak ikut les tapi nilainya bagus? Ada, Bu. Ella sama dengan saya. Dia tidak ikut les privat, tapi nilainya bagus, Bu. Oke, lalu apakah Ine pernah bertanya pada Ella, kenapa dia bisa mendapat nilai yang tinggi atau bagus sekalipun tidak mengikuti les privat dengan Bu Inar? Belum pernah sih, Bu. Seharusnya saya bertanya pada dia ya. Apa yang buat dia itu bisa mendapatkan nilai bagus. Nah, setelah kamu tahu hal tersebut, coba kira-kira untuk beberapa hari ke depan, apa yang bisa Ine lakukan? Saya akan berbicara kepada Ella dan bertanya bagaimana cara belajar dia sehingga mendapatkan nilai yang tinggi, Bu, walaupun tidak ikut les privat. Bagus sekali Ine. Selanjutnya coba, dari penjelasan Ine tadi, hal mana yang menjadi prioritas utama yang akan Ine lakukan? Pertama, saya akan mengobrol dengan Ella untuk mengetahui bagaimana cara Ella belajar sehingga mendapatkan nilai yang bagus, Bu. Padahal kan Ella gak ikut les. Kedua, saya akan menemui Iner dan bertanya tentang permasalahan les privat. Apakah murid diharuskan mengikuti les privat agar mendapatkan nilai yang baik? Wah, luar biasa. Itu langkah-langkah yang baik yang bisa Ine lakukan. Selanjutnya, kira-kira ada hal lain tidak yang akan Ine lakukan di rumah? Misalnya, agar bisa membantu Ine meningkatkan kemampuan dan dalam memahami pembelajaran bahasa Inggris. Oh iya Bu, saya akan mencoba membuat les vocabulary Bu. Satu hari 10 kata yang akan saya hafalkan. Wah, nah itu Ibu suka sekali dengan ide kamu. Membuat list hafalan 10 kata dalam sehari. Coba, dengan melakukan hal itu, lalu apa? Cara tersebut dapat membantu kamu memahami pembelajaran bahasa Inggris? Saya pikir ini akan berhasil Bu. Mungkin selama ini saya belum menguasai banyak kosakata, sehingga mungkin kesulitan dalam memahami kalimat atau pertanyaan soal-soal yang diberikan Bu Ina. Wah, bagus sekali. Nah, coba. Tadi Ine sudah menjelaskan tentang apa yang akan Ine lakukan. Dari diskusi ini atau dari diskusi kita ini, apakah Ine dapat menceritakan kembali apa saja yang akan Ine lakukan untuk mengatasi permasalahan Ine tadi? Iya Bu, saya akan mengajak ngobrol Ella, berdiskusi dengan dia terkait bagaimana cara yang efektif agar menguasai bahasa Inggris. Selanjutnya, saya akan menemui Bu Inar, Bu, menyampaikan permasalahan kesulitan selama mengikuti pelajaran beliau. Lalu, saya akan meningkatkan kemampuan saya. Tadi, Bu, saya akan mencoba menghafalkan 10 kata dalam sehari. Wow, amazing sekali. Ibu suka dengan apa yang kamu capai dalam diskusi ini. Lalu selanjutnya, komitmen apa nih yang bisa Ine lakukan untuk melaksanakan rencana Ine ini? Sepulang sekolah, Bu, saya akan berkunjung ke rumah Ella dan mengajak ngobrol Ella, Bu. Apa sih trik sama cara Ella? Dia bisa menguasai bahasa Inggris tanpa ikut les privat. Lalu esoknya, saya akan menemui Bu Inar, konsultasi terkait apa yang saya rasakan selama pelajaran beliau, Bu. Wah, bagus sekali. Lalu coba, siapa kira-kira yang dapat membantu Ine untuk menjalankan komitmen ini? Saya akan meminta bantuan Ella, Bu. Karena kan dia itu tidak ikut les ke saya. Jadi dia itu paham betul bagaimana kondisi saya, Bu. Lalu saya akan minta dia untuk menemui saya menemui Bu Inar. Selain itu kan Ella itu juga pintar, Bu, dalam bahasa Inggris. Wah, very very good. Ibu sangat apresiasi sekali dengan apa rencana yang akan Ine lakukan. Ibu yakin Ine pasti bisa melakukannya. So, apa yang kamu rasakan setelah berdiskusi dengan Ibu? Saya merasa lebih positive thinking, Bu. Saya juga lebih semangat mengikuti pelajaran bahasa Inggris.
Oke, good luck ya Ine. Semoga dari hasil diskusi ini Ine sudah tidak merasa tidak diperlakukan tidak adil lagi oleh Bu Inar. Bahkan Ine juga bisa lebih merasa nyaman berada dalam pembelajaran Bu Inar. Ya, mudah-mudahan kedepannya Ine lebih berprestasi dan nilainya lebih bagus dari sebelum-sebelumnya ya. Hmm, Terima kasih ya Bu sudah meluangkan waktunya. Oh, tentu saja, sama-sama. Oke, Ine, karena kita sekarang sebentar lagi masuk untuk pembelajaran, Ibu harapkan Ine bisa segera semangat lagi ya. Good luck and have a nice day ya. Iya Bu, makasih. Baik, barusan adalah kegiatan coaching atau dialog coaching antara coach dan coachee. Selanjutnya saya persilahkan Ibu Inar untuk memberikan hasil pengamatannya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, hasil pengamatan dialog antara coach sama coach tadi yang dibawakan oleh Bu Ari sama Bu Ine tentang seorang murid yang merasa diperlakukan tidak adil. Setelah dilakukan pengamatan, tahapan tirtanya sudah nampak jelas sekali. Mulai dari tujuan pembicaraan tadi yang tadi Koci itu dia bertujuan dengan adanya dialog tersebut dapat menemukan solusi dan menemukan pemecahan masalah kenapa dia diperlakukan tidak adil. Kemudian si Koci tadi mengidentifikasi masalahnya sangat jelas dengan memberikan beberapa pertanyaan sehingga si Koci dapat mengungkapkan masalahnya dengan gamblang sehingga Bu Ari sebagai coach memahami apa yang dialami oleh Ine tadi. Kemudian setelah tahu apa masalahnya, si coach tadi memberikan pertanyaan tentang rencana apa yang akan dilakukan oleh Ine untuk mengatasi masalah Ine sendiri. Dan setelah ada rencana, si coach juga menanyakan tanggung jawab apa atau komitmen apa yang akan dilakukan. Dan yang terakhir refleksinya juga dia bertanya tentang perasaannya bagaimana setelah dilakukan dialog bersama Bu Ari sebagai coach. Maka dari itu dialog tersebut sangat mengacu kepada tahapan tirta. Itu hasil pengamatan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Inar atas pengamatannya. Baik, itulah adalah hasil coaching dan pengamatan dari kelompok kami terkait kasus 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.